Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan bahas tentang kisah Nabi Daud alaihissalam, saya ingin melanjutkan sedikit tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yaitu seperti kebiasaan kita, setelah kita menyampaikan kisah para nabi dari versi Islam, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita juga kalau bisa menyampaikan bagaimana kisah nabi-nabi tersebut versi Bible, ya, atau versi Perjanjian Lama, ya. Dan Nabi Ayub juga disebutkan dalam Perjanjian Lama, dalam Injil atau Alkitab Al-Muqaddas atau kitab suci mereka. Bahkan kisah Nabi Ayub disebutkan sangat detail, ya. Saya tadi sempat menghitung, ya, berapa ayat yang berbicara tentang kisah Nabi Ayub. Yaitu ternyata ada 1070 ayat. 1070 ayat, ya. Itu potongan-potongan ayat, ya, 1070 ayat dari mulai surat Ayub 1 sampai surat Ayub 42, 1 sampai 42, dan masing-masing sub tersebut 20 sampai 30 ayat. Jadi totalnya saya hitung tadi sekitar 1070 ayat tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Oleh karenanya kisah yang disampaikan dalam Perjanjian Lama cukup detail, ya. Ya, akan tetapi di sana ada perbedaan yang sangat mendasar antara Nabi Ayub alaihissalam versi Al-Quran dan hadis dengan Nabi Ayub alaihissalam versi Perjanjian Lama. Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan bahwasanya Nabi Ayub alaihissalam versi Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, maka Allah memuji Nabi Ayub dengan kesabaran. Inna wajadnahu sabiran, ni'mal abdu innahu awwab. Kata Allah, kami mendapati Nabi Daud alaihissalam adalah seorang yang penyabar. Kata Allah sabiran, berarti dia sabar. Ni'mal abdu innahu awwab, dan dia sebaik-baik hamba. Kata Allah, Allah puji sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nukilkan juga bagaimana, ya, asar para salaf, demikian juga riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bagaimana Nabi Ayub diuji sampai belasan tahun. Kemudian juga tetapi dia bersabar. Kemudian juga bercerita tentang istrinya yang penyabar, ya. Intinya Nabi Ayub tidak pernah mengeluh sama sekali, dan dia bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka ini menunjukkan bagaimana pujian Allah terhadap Nabi Ayub alaihissalam. Ini versi Al-Quran dan juga versi hadis-hadis Nabi SAW. Adapun Ayub alaihissalam versi Perjanjian Lama, maka hal yang berbeda. Saya tadi baca-baca, ya, hal yang berbeda. Ternyata kita dapati dalam Perjanjian Lama atau Bible atau kitab Muqaddas atau kitab suci mereka, ternyata Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang suka mengeluh dengan musibah yang menimpanya, bahkan protes, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Protes kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya protes, bahkan marah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya akan nukilkan beberapa penukilan dari Perjanjian Lama. Ini sengaja saya lakukan agar kenapa? Kita bersyukur bahwasanya agama kita di atas agama yang hanif. Al-Quran kita maksudnya terjaga dari penyimpangan, ya. Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya yang telah terjadi distorsi atau penyimpangan dan yang lainnya. Ayub berkata dalam Perjanjian Lama, dalam surat Ayub 30 ayat 15 sampai 30. Saya nukilkan, ya. Ayub berkata, kedahsyatan ditimpakan kepadaku. Dia mengeluh, kedahsyatan ditimpakan kepadaku, musibah yang dahsyat. Kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, yaitu kemuliaanku, kejayaanku dihilangkan. Dan bahagiaku melayang, hilang seperti awan. Dia mengeluh, bahagiaku hilang, melayang seperti awan. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku. Dia menyebutkan penderitaannya. Hari-hari kesengsaraan mencekam diriku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan koyaklah pakaianku dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja. Ia telah menghempaskan aku ke dalam lumpur,
dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Dia apa? Menceritakan tentang kehinaan yang dialami, penderitaan yang dialami. Kemudian dia berkata apa? Nabi Ayub alaihissalam, aku berseru minta tolong kepadamu. Dia berbicara kepada Allah. Tapi engkau tidak menjawab. Dia protes kepada Allah. Aku berseru minta tolong kepada engkau. Tapi engkau ya Allah tidak menjawab. Aku berdiri menanti. Tapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Jadi subhanallah, beda dengan Al-Quran, dengan hadis. Perhatikan di sini, Nabi Ayub mengatakan kepada Allah, engkau menjadi kejam terhadap aku. Ini kalau dalam Islam orang mengucapkan begini, orang fasik ya. Bagaimana menuduh Allah kejam? Ya. Nanti bahkan menuduh Allah tidak adil, bisa kafir orang seperti ini. Tapi ini bagaimana diucapkan oleh seorang nabi namanya Ayub alaihissalam. Saya ulangi, dia berkata, aku berseru minta tolong kepada engkau, tapi engkau tidak menjawab ya Allah. Aku berdiri menanti, tapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku dalam angin ribut. Jadi dia mengucapkan kata-kata yang indah, seakan-akan Allah angkat dia, Allah buang di angin yang ribut. Ya aku tahu, engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Ya, bahkan Ayub mengatakan, aku tahu engkau hendak membunuh aku, membawa aku kepada kematian. Dia berkata, sungguhnya masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada orang rebah. Artinya kata Ayub, orang aja pasti menolong orang yang susah. Jikalau ia dalam kecelakaan tidak ada penolongnya, ya, manusia saja menolong yang lain. Bagaimana engkau tidak menolongku? Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Dia protes. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur, aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jamaah sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Ini semua keluhan. Perhatikan. Semua syarat dengan keluhan Nabi Ayub dan tidak sabarnya serta kemurkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termaktub dalam Ayub 30, 15 sampai 30. Bahkan lebih daripada itu, Nabi Ayub alaihissalam dalam versi perjanjian lama menuduh Allah zalim kepadanya. Kalau antum tidak percaya silakan buka Injil ya. Buka perjanjian lama. Ayub berkata, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku. Artinya kita jujurlah. Allah telah berlaku tidak adil kepadaku. Bayangkan. Dia menuduh Allah tidak berlaku adil kepadanya. Dalam versi perjanjian lama. Dan menabarkan jalannya atasku. Sungguhnya aku berteriak kezaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tapi tidak ada keadilan. Semua tuduhan buruk kepada Allah. Jalanku ditutup oleh Allah dengan tembok, sehingga aku tidak bisa melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Dia bilang Allah ini sudah tutup jalanku, dibuat gelap lagi. Ia telah meninggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Bayangkan, ini kurang ajar ngomong kayak gini. Ia telah meninggalkan kemuliaanku, Allah telah merebut kemuliaanku, Allah merampas mahkotaku di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap dan seperti pohon harapan dicabutnya. Murkanya menyala terhadapku, murkanya Allah menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai musuhnya, sebagai lawannya. Ya, ini menurut Allah tidak adil. Ini Ayub 19 ayat 6 sampai 11. Kemudian Ayub juga berkata, aku telah bosan hidup. Ini tidak sabar. Aku telah bosan hidup. Kalau dalam Islam, Masya Allah, Ayub sampai istrinya saja mengeluh, ditegur, kita baru diuji berapa tahun. Ya Allah sudah kasih kita nikmat 80 tahun. Ini versi perjanjian lamanya Bible. Ayub berkata, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan permasalahkan aku. Beritahukanlah aku. Mengapa engkau bikin masalah dengan aku? Mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Bayangkan Nabi Ayub protes, ya Allah, ngapain kau bikin aku begini? Apa untungnya? Bayangkan Ayub berkata, apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang jerih payah tanganmu? Jadi kau sudah bikin saya gini, sekarang muliakan aku terus kau hinakan aku. Kemudian sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku.
Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Ya Ayub protes, ya Allah, apa masalahnya kau bikin aku seperti ini? Kau cari-cari kesalahanku padahal kau tahu aku tidak berdosa. Subhanallah. Dalam Al-Quran kata Allah, innahu awwab. Nabi Ayub selalu kembali. Kalau salah selalu kembali kepada Allah. Sungguh beda jauh antara Al-Quranul Karim yang dijaga oleh Allah turun dari firman Allah dengan perjanjian lama. Dan bahwa tidak seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Dia tuduh Allah ingin membinasakan Nabi Ayub. Mengapa engkau wahai Allah menyebabkan aku keluar dari kandungan? Dia protes. Kenapa kau lahirkan aku kalau kau ingin bikin aku begini? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Bayangkan ini Ayub ngomong gitu. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Ngapain aku hidup? Mending aku mati, lahir langsung mati. Ya, daripada seperti ini. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Aku kan hidup cuma sebentar. Biarkan aku supaya aku dapat bergembira sejenak. Bayangkan, ini Nabi Ayub ini tidak ada sabar, ini protes bahkan mengucapkan kata-kata kekufuran. Apakah ini akhlak seorang Nabi? Ya. Ini adalah akhlak yang sangat buruk yang menjadikan bisa jadi Ayub telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya sampaikan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan di atas ad-dinil hanif, ya, di atas agama yang benar, agama yang lurus. Yang Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi semua memuji-muji para anbiya. Adapun sudah kita jelaskan dari Nabi Adam sudah kita jelaskan bagaimana ya sikap perjanjian lama terhadap Nabi Adam, terhadap Nabi Nuh juga bagaimana, semuanya keburukan, ya. Semuanya keburukan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an. Dan seperti biasa nanti di penghujung kisah Nabi Daud kita juga akan menyebutkan tentang bagaimana Daud versi alaihissalam versi perjanjian lama. Agar kita bisa bandingkan karena terkadang kita bisa tahu keindahan Islam kalau kita melihat lawannya. Ya, kita bisa melihat keindahan Islam dengan kita bandingkan dengan yang lainnya, ya. Makanya ilmu muqaranatul adyan, perbandingan agama itu penting agar kita bisa menampakkan indahnya Islam. Sebagaimana perkataan seorang penyair, wabil dhiddi tatabayyanul asya, dengan melihat lawannya akan nampak sesuatu. Nampak hakikat dari sesuatu. Makanya kalau kita belajar tauhid, kita juga belajar syirik agar kita tahu bagaimana hakikat tauhid. Kita belajar Islam, kita kalau bisa mempelajari agama yang lain, kita bisa bandingkan agar tahu bagaimana indahnya Islam dibandingkan agama-agama yang lain. Nabi Daud alaihissalam sosok spesial. Nabi Daud lah nabi yang sangat diagungkan oleh Bani Israel, oleh orang Yahudi, Daud, ya. Karena dia yang di antara yang bangun Haikal Sulaiman, Nabi Daud juga yang bangun, ya. Diawali oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud sering disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis. Disebutkan oleh Nabi SAW tentang Nabi Daud dalam rangka sebagai teladan bagi para sahabat, bagi kaum muslimin setelah para sahabat. Di antara hadis yang memuji Nabi Daud alaihissalam adalah sabda Nabi SAW, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi. Wa inna Nabiyallah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang yang makan satu makanan pun yang lebih baik dari hasil kerja tangannya sendiri. Ini adalah makan yang paling berkah. Makan yang paling berkah adalah makanan bukan minta-minta, tapi dari hasil kerja sendiri. Itu makanan yang terbaik. Kemudian Nabi sebutkan, dan sungguhnya Daud, wa inna nabiyallah Daud alaihissalam, dan sungguhnya Nabi Allah yaitu Daud alaihissalam, kana ya'kulu min amali yadihi. Nabi Daud makan dari hasil kerjanya sendiri. Nabi Daud makan dari hasil kerjanya sendiri. Ini untuk kemuliaan, motivasi dari Nabi SAW agar tidak minta-minta kepada orang lain, agar tidak berharap kepada orang lain. Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam hanya makan dari hasil usahanya sendiri. Kemudian juga di antara pujian Nabi SAW kepada Nabi Daud alaihissalam, kenapa? Karena Nabi Daud kalau baca Zabur, Nabi Daud wa ataina Dawuda zabura, kata Allah kami berikan kepada Daud Zabur. Ya, kita tahu Nabi Al-Quran SAW, kemudian Nabi Isa Injil, kemudian Nabi
Musa Taurat, Nabi Daud adalah Zabur, ya. Dan Nabi Daud kalau baca Zabur, ya, maka suaranya sangat indah. Sampai gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama beliau. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi pernah mendengar Abu Musa Al-Asy'ari membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah. Nabi mendengar Abu Musa Al-Asy'ari baca Al-Qur'an dengan suara yang indah. Kemudian Nabi mengomentari, "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Wahai Abu Musa Al-Asy'ari, sungguh kau telah diberikan suara yang indah seperti ya suara-suara indah dari keluarga Daud. Artinya Nabi Muhammad SAW menyamakan suara indahnya Abu Musa Al-Asy'ari seperti indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Demikian juga Nabi SAW memuji Nabi Daud dari sisi ibadahnya. Dari sisi ibadahnya. Yaitu Nabi Daud SAW sangat rajin salat dan sangat rajin puasa. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada beliau, "Ahabbus salati ilallahi salatu Daud alaihissalam." Sungguhnya salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihissalam. Wa ahabbus siyami ilallah siyamu Daud, dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Wa kana yanamu nisful lail wa yaqumu thulutsahu. Bagaimana salatnya Nabi Daud? Beliau tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu, kemudian sepertiga malam beliau salat. Beliau tidak salat semalam suntuk, enggak, ada tidur. Ya, beliau banyak pekerjaan, raja, ya, penguasa, nabi, banyak urusan. Beliau tidur setengah malam, kemudian sepertiga malam beliau salat. Ini dalil bahwasanya orang salat setelah tidur lebih baik daripada salat dalam kondisi begadang. Tahajud kalau istilah kita, ya. Tentu boleh dua-duanya, tanpa tidur juga boleh, tapi yang afdal adalah seorang tidur dulu. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila." Wahai orang yang berselimut, bangunlah, ya, untuk salat malam. Jadi disunahkan tidur agar orang fresh, segar tatkala salat malam. Nabi Daud tidur setengah malam, kemudian salat sepertiga malam. Kemudian wa yanamu sudusahu, dan dia tidur lagi 1/6 malam. Dan ini sunnah sebenarnya yang terbaik. Kalau seorang tidur, kemudian dia bangun, kemudian dia salat, kemudian dia tidur lagi. Meskipun dia tidur sebentar, cuma 1/6 malam, maka dia bangun subuh dengan segar. Berbeda kalau orang misalnya bangun jam 3, kemudian dia sholat sampai subuh, habis subuh dia pasti sulit, ya, karena dia rasa capek, ngantuk, ya. Makanya Rasulullah SAW setelah sholat sunnah 2 rakaat, beliau berbaring sebentar karena istirahat sebentar. Tapi kalau seorang bisa sholat seperti Nabi Daud alaihissalam, ya, tidur setengah malam, kemudian sholat sepertiga malam, kemudian tidur lagi 1/6 malam, maka ini yang terbaik. Kemudian puasanya bagaimana? Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, "Ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahara wa la akumanna al-laila ma ishtu." Aku pernah ngomong, kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, demi Allah aku akan puasa sepanjang hari, seumur hidupku. Dan aku akan sholat malam sepanjang hari seumur hidupku. Akhirnya perkataanku ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi panggil Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Nabi berkata, "Antal ladzi taqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la akumanna al-laila ma ishtu." Wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, apakah engkau yang telah berkata, demi Allah, bersumpah demi Allah, aku akan puasa terus-menerus dan aku akan sholat malam terus-menerus? Qultu qad qultuhu, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, benar Rasulullah, aku telah mengatakan pernyataan demikian. Maka Rasulullah berkata, innaka la tastati'u dzalik, kau tidak mampu melakukannya. Fasum wa aftir, maka berpuasalah dan berbukalah. Wa qum wa nam, tidurlah, salat malamlah dan tidurlah. Gabung, jangan puasa tiap hari. Puasa berbuka, puasa berbuka. Jangan juga begadang semalam suntuk salat malam, jangan. Tapi salatlah, kemudian tidurlah. Wasum minasyahri thalathata ayyam. Nabi kasih jalan yang mudah. Sudah, puasa sehari, sebulan 3 hari, cukup. Ini sudah alhamdulillah. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Wa dzalika mithlu siyamid dahar, dan ini seperti puasa sepanjang tahun. Artinya kalau orang puasa sebulan 3 hari, ya,
maka seperti sekarang dilipat gandakan 10 kali lipat, maka seperti puasa sebulan. Kalau dia tiap bulan puasa 3 hari, berarti dia puasa sepanjang tahun. Tidak ada, seakan-akan tidak pernah berbuka. Ya. Dan Allah mengatakan 3 hari ini bebas. Yang paling utama dikerjakan di Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, tatkala bulan purnama. Tapi kalau tidak, kapan saja, enggak apa-apa. Ya. 3 hari sebulan, dalam sebulan. Fakultu, maka Abdullah bin Amr bin As mengomentari, ini utiku afdhala min dzalik. Ya Rasulullah, aku mampu untuk sholat puasa lebih daripada itu. Yaitu 3 hari sebulan ringan bagi Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, aku mampu untuk lebih baik daripada ini. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu, kau puasa sehari, berbuka 2 hari. Senin puasa, Selasa Rabu enggak puasa. Kamis puasa, Jumat Sabtu enggak puasa. Demikian. Berbuka sehari, puasa sehari, berbuka 2 hari. Rasulullah kasih keringanan. Qala qultu inni utiku afdhala min dzalik. Ya Rasulullah, aku lebih mampu daripada ini. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Kata Nabi SAW, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Wa dzalika siyamu Daud wa huwa a'dalus siyam, dan inilah puasanya Nabi Daud. Ini puasa yang terbaik. Qultu, kata Abdullah bin Amr bin As, inni utiku afdhala min dzalik. Aku lebih mampu melakukan daripada ini. Mampu melakukan lebih daripada ini. Ya Rasulullah. Qala la afdhala min dzalik. Tidak ada puasa yang lebih baik dari puasanya Nabi Daud alaihissalam. Jadi yang terbaik adalah puasa sehari berbuka, sehari puasa berbuka. Kata para ulama, ini maksudnya kalau berjalan setahun. Tapi kalau terkadang puasa 3 hari berturut-turut boleh. Contohnya Ayyamul Bid. Atau puasa kafarah berturut-turut boleh. Ya, 2 bulan berturut-turut. Ya. Tapi kalau puasa sepanjang tahun, maka yang terbaik cuma puasa sehari berbuka. Tidak ada yang lebih baik daripada ini. Dan inilah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Artinya Nabi SAW memuji tentang ibadahnya Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana beliau pandai mengatur waktu. Di tengah kesibukannya yang luar biasa. Sebagai seorang raja, seorang nabi, ya, dan banyak kesibukannya, dia pandai mengatur waktu. Dan inilah salat yang terbaik dan puasa yang terbaik. Wa ahabus siyam ilallah siyamu Daud. Wa ahabus salat ilallah salatu Daud. Salat yang terbaik salatnya Nabi Daud, dan puasa yang terbaik adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Taib, kita akan mulai kisah Nabi Daud alaihissalam. Kita menjadikan patokan adalah surat Al-Baqarah ayat 246. Di sinilah awalnya Allah bercerita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Dan kisah Nabi Daud alaihissalam secara zaman dia jauh setelah Nabi Musa. Ya. Jadi kalau kita mau gambarkan, ya, Ibrahim, ya, kemudian Ishak, kemudian Yakub, kemudian Yusuf, kemudian ratusan tahun, kemudian Musa dan Harun. Kemudian belakangan ada namanya Samuel, Nabi Samuel. Setelah itu baru Nabi Daud alaihissalam. Baru kemudian Sulaiman. Kemudian lagi Isa alaihissalam. Kemudian baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah kita jelaskan di awal pengajian. Tetapi maksud saya, kisah Nabi Daud alaihissalam, ya, Nabi Daud alaihissalam, beliau masanya setelah Nabi Musa. Ya. Nabi Musa kita skip dulu kisah Nabi Musa dan Harun karena panjang banget. Nanti mungkin kita singgung dalam tafsir surat Thaha. Tapi Nabi Daud itu setelah Nabi Musa jauh. Ya, setelah Nabi Musa jauh. Taib. Allah berfirman, Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah wafatnya Musa, yakni zaman setelah Nabi Musa wafat. Idz qalu nabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tatkala para pemuka-pemuka Bani Israel mereka berkata kepada nabi mereka, siapakah nabi ini? Khilaf di kalangan para ulama. Namun banyak ulama mengatakan nabi namanya Nabi Samuel. Jadi para Bani Israel datang kepada Nabi Samuel dan mereka dalam kondisi tertindas karena kezaliman yang mereka lakukan. Ya, orang-orang Bani Israel kurang ajar, ya.
Di zaman Nabi Musa masih hidup mereka sudah kurang ajar, apalagi setelah Nabi Musa meninggal dunia. Ya, sehingga datang silih berganti nabi. Ada yang nabi yang mereka tidak suka mereka bunuh. Wa qatalahumul anbiya, mereka membunuh para nabi. Akhirnya Allah memberi hukuman kepada mereka dengan di mana mereka dikuasai oleh suku-suku yang lain. Terusir dari Palestina, anak-anak mereka ditawan dan yang lainnya. Sehingga suatu hari mereka sudah tidak kuat, mereka datang kepada nabi mereka Samuel. Kata mereka, "Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah." Utuslah, suruh Allah, mintalah kepada Allah, utus kepada kami, mengirim kepada kami seorang raja yang dengan raja tersebut kami ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nabi ini tahu tentang akhlak Bani Israel yang kurang ajar. Maka nabi ini berkata, "Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu?" Aku khawatir wahai pengikutku, wahai Bani Israel, kalau diwajibkan perang atas kalian untuk setelah Allah kirim raja menemani kalian berperang, nanti kalian tidak mau berperang. Allah tuqatil, nanti kalian tidak mau berperang. Apa jawaban mereka dengan pedenya? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kita tidak berperang wahai Samuel? Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kita sudah diusir dari negeri kami, diusir dari Palestina. Wa abnaina, anak kita ditawan. Kapan kita tidak berperang? Kita ingin perang. Kata Allah, falamma kutiba alaihimul qitalu, tatkala diwajibkan perang bagi mereka, tawallau illa qalilan minhum, maka kebanyakan mereka tidak mau ikut perang kecuali hanya segelintir dari mereka. Wallahu alimun bidzalimin. Allah lebih tahu tentang orang-orang zalim. Ya. Jadi inilah orang-orang akhlaknya Bani Israel, ya. Sok mau perang, begitu terjadi perang enggak mau ikut perang. Dengan banyak alasan mereka. Ya. Maka seorang jangan terlalu pede dengan dirinya. Harusnya mereka bilang insya Allah. Dengan pedenya sesumber mereka mengatakan, wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa kita tidak berperang? Kita sudah diusir. Ya udah kita perang aja. Kita sudah diusir, anak kita ditawan, kita perang. Harusnya mereka mengatakan insya Allah. Ya, tapi begitulah. Tatkala seorang pede dengan dirinya, pede dengan kemampuannya, terkadang Allah hinakan dia. Taib. Makanya seorang tatkala berdoa, dia berdoa, fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan diriku kepada diriku, jangan kau serahkan diriku kepada jiwaku sekejap mata pun jangan, karena kita tahu diri kita lemah. Kemampuan kita sangat lemah, sangat penuh keterbatasan. Tapi ya Allah, peganglah urusanku, ya. Wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku. La ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Kalau orang sudah berdoa kepada Allah, percaya kepada Allah, itu kata Allah, fa idza azamta fatawakkal. Kalau kau sudah bertekad, berjalanlah, tawakal kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, akhirnya waktu mereka bilang, wahai Nabi Samuel, bilang sama Allah, kirimkan seorang raja, kita ingin perang tapi enggak punya raja. Siapa yang perang dengan siapa? Harus ada raja. Nabi bukan jago perang. Kami ingin seorang raja yang memimpin kami untuk berperang. Akhirnya Nabi Samuel berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengutus kepada mereka seorang raja, ya. Akhirnya Allah pun mengabulkan doa Nabi Samuel dan akhirnya Allah kirimkan raja kepada mereka namanya Talut. Apa jawaban Nabi Samuel? Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Kata Nabi mereka Samuel kepada mereka, wahai Bani Israel, sungguhnya Allah telah kirim kepada kalian seorang namanya Talut, dia jadi raja kalian. Talut penggembala kambing, orang miskin. Di antara mereka ada seorang pemuda, dia jadi raja. Mereka protes. Bayangkan akhlak Bani Israel. Sudah minta kepada nabinya, berdoa kepada Allah. Nabinya sudah bilang Allah sudah utus si fulan, mereka malah kok dia yang jadi. Jadi ngapain suruh Allah utus kalau begitu, kalau ternyata mereka protes sama Allah. Subhanallah, akhlak bejat Bani Israel. Qalu anna yakunu lana lahul mulk. Qala anna yakunu lahul mulku alaina. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka protes, kata mereka, kok bisa ini jadi raja wahai Samuel? Wahai Nabi Samuel, kenapa Talut yang jadi raja? Ya, kami yang lebih utama jadi raja. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya di Bani Israel yang menjadi raja itu harus keturunan salah seorang dari 12 suku tersebut. Kalau bukan dari suku ini nggak boleh jadi raja. Ya, mungkin suku Yahuda atau suku siapa. Intinya, Talut ternyata bukan dari suku yang biasanya jadi raja.
Maka ketika mereka tahu Talut bukan dari suku yang biasanya jadi raja, mereka protes. Kata mereka, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki minhu. Yang pertama, kami secara nasab kami lebih utama, kami darah biru siap menjadi raja. Dia bukan keturunan suku yang berhak menjadi raja. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak punya apa-apa, gimana miskin jadi raja? Jadi mereka protes, kata mereka, gimana seorang miskin bisa menjadi raja? Inilah dua dalil bagi mereka dalam rangka untuk menolak Talut sebagai raja. Apa kata jawaban Nabi Samuel? Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kata Nabi Samuel, Allah telah pilih Talut untuk kalian jadi raja. Dan Talut memiliki kelebihan. Dia diberikan ilmu yang luas dan dia beri kekuatan yang luas. Inilah modal untuk jadi raja supaya bisa memimpin peperangan. Ilmunya ada, badannya kuat. Kemudian Nabi Samuel mengatakan, wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah berikan ya kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah mengasihi siapa terserah Allah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah berikan kerajaan kepada yang Dia kehendaki, Allah cabut dari siapa yang Dia kehendaki. Ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Maha luas anugerahnya. Akhirnya setelah mereka protes, akhirnya tetap saja Talut menjadi raja, dan dia seorang sederhana, ya, seorang yang miskin, ya. Bahkan dia mengatakan, orang yang tidak punya apa-apa, miskin, ya. Namun Talut memiliki kelebihan, cerdas dan kuat. Mereka mengatakan, mana buktinya dia menjadi raja? Maka Nabi Samuel berkata lagi, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut. Kita belum bicara Daud, ya. Daud masih belakang, karena Daud nanti jadi anak buahnya, jadi pasukannya Talut tatkala berperang. Kita masih cerita Talut. Ini asal muasal munculnya Daud alaihissalam. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulki an ya'tiyakumut tabutu fi sakinah. Tanda bahwasanya dia seorang raja, bahwasanya akan datang tabut. Tabut semacam sunduk, semacam kotak. Fihi sakinah, dalamnya ada sakinah. Min rabbikum, ketenangan dari Rabb kalian. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dan suatu sisa yang tertinggal dari keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikah, yang dimana tabut tersebut, sunduk tersebut akan dipikul oleh malaikat, dibawa oleh malaikat. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan inilah tanda sebagai kalian, kalau kalian beriman, bahwasanya itulah Talut seorang raja. Apa ini maksud dengan sakinah? Apa yang dimaksud dengan baqiyat ali Musa wa ali Harun, sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun alaihi wassalam? Allah alam, tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan maksudnya ada sunduk dibawa, di situ ada tongkatnya Nabi Musa, ada yang mengatakan lembaran-lembaran Taurat yang masih tersisa. Ini semua datang dalam Israiliyat, tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan akan hal tersebut. Tetapi intinya ketika Talut diangkat menjadi raja, malaikat datang membawa tabut, membawa sunduk tersebut, entah apa isinya, tapi ini bukti malaikat bawa langsung, ya. Dihadirkan di hadapan mereka sehingga mereka percaya memang Talut seorang raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah kisah Talut. Ya. Akhirnya Talut menjadi raja. Kemudian mengajak mereka untuk berjihad. Kembali ke Palestina, menyerang orang-orang yang ada di Palestina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma fasala Talutu bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Kata Talut, wahai pasukanku, kita akan pergi jauh dan kita akan mengalami kehausan dan kita akan melewati sebuah sungai. Tapi Allah menguji kalian. Kalau kita lewat sungai, enggak ada yang boleh minum dari sungai tersebut, meskipun haus. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum dari sungai tersebut, maka tidak boleh ikut perang. Bukan dari golonganku. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Dan barang siapa yang tidak minum dari sungai tersebut, maka dia ikut perang bersamaku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadihi. Hanya boleh cuma sekedar ngambil sekali. Kalau memang sangat kehausan, boleh ngambil ciduk air untuk minum. Tapi minum banyak-banyak enggak boleh. Enggak boleh. Akhirnya mereka berjalan dan mereka melewati, menyusuri sungai, dan mereka benar-benar kehausan, letih. Akhirnya mereka melanggar. Kata Allah, fasyaribu minhu. Akhirnya mereka pada minum dari sungai tersebut. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit yang tidak minum.
Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu. Akhirnya yang minum-minum semua tidak boleh ikut. Konon disebutkan ribuan orang. Ahli tafsir mengatakan ribuan orang mereka ikut mau perang bersama Talut, Raja Talut. Karena mereka semua melanggar, minum-minum tinggal 300 sekian. Dalam riwayat disebutkan yang tertinggal jumlahnya sama seperti jumlah anggota perang Badar, sekitar 319 orang. Ribuan semua mundur melanggar. Makanya kata Allah, illa qalilan minhum, hanya sedikit segelintir yang tidak melanggar. Padahal musuh mereka banyak. Jadi semakin berat, ribuan tidak ikut, tinggal sedikit. Semakin berat bagi Talut untuk melawan musuh. Tapi Allah di belakang mereka, Allah akan menolong mereka. Kata Allah, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Tatkala Talut berhasil melewati sungai bersama orang yang beriman. Qalu, maka mereka berkata, mereka berbicara secara kenyataan. Orang Bani Israel yang beriman tadi yang tinggal 300 sekian, mereka berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Wahai Talut, bagaimana kita mau lawan Jalut? Jalut itu pemimpin mereka, pemimpin musuh mereka. Kita enggak punya kekuatan melawan Jalut, pasukannya sangat banyak. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkata sebagian mereka, orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, yakin akan hari kiamat. Dengan begitu percaya kepada janji Allah, mereka berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Akhirnya mereka pun tiba di medan pertempuran. Kemudian Jalut pun keluar bertempur ya. Biasa kalau aturan dulu kalau duel biasanya tokoh keluar dulu dengan tokoh. Tatkala terjadi peperangan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Tatkala mereka maju melawan Jalut dan bala tentaranya, maka orang-orang beriman dari Bani Israel, pengikut Talut, mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah anugerahkanlah, curahkanlah kesabaran kepada kami. Ini saatnya butuh kesabaran. Musuh banyak, mereka sedikit. Kata mereka, afriq, itu curahkan kesabaran. Butuh kesabaran yang banyak. Ya. Orang berperang butuh kesabaran yang banyak. Orang berperang butuh kesabaran yang banyak. Ya. Apalagi yang butuh kesabaran yang banyak? Berperang. Ya. Wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk melawan orang-orang kafir. Doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi genting mereka minta disabarkan. Dalam kondisi genting mereka minta dikuatkan. Dalam kondisi genting mereka husnudzan kepada Allah, Allah akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Jadi ingat bahwasanya tatkala mereka berperang dengan penuh tawakal kepada Allah, tidak mengandalkan jumlah mereka, disitulah kunci kemenangan. Karena betapa banyak orang kalah tatkala mengandalkan kekuatan fisiknya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kaum muslimin kalah dalam perang Hunain di awal peperangan, Allah ingatkan, kata Allah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Perang Badar kalian wa antum adzillah, kalian sedikit waktu itu. Dalam banyak perang kalian sedikit. Namun pada perang Hunain, kalian bangga dengan jumlah kalian. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Tatkala perang Hunain kalian bangga dengan jumlah kalian, namun tidak manfaat sama sekali jumlah kalian yang banyak. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Kalian menganggap dunia yang sudah luas ini jadi sempit, kemudian kalian kabur. Kenapa kalian bersandar dengan kekuatan jumlah kekuatan? Namun lihat pasukan Talut, mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, menangkanlah kami dari orang kafir. Allah berfirman, apa hasilnya? Fahazamuhum biiznillah. Akhirnya mereka mengalahkan pasukan Jalut dengan izin Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jalut, dan Daud membunuh Jalut. Tiba-tiba Allah munculkan Daud. Ternyata di antara pasukan Talut yang lewat dari ujian sungai adalah Daud, dan dia yang bunuh Jalut.
Wa atahullahul mulka wal hikmah, dan Allah berikan kepada Daud kerajaan dan hikmah yaitu kenabian. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah ajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang Allah kehendaki. Taib. Bagaimana Daud membunuh Jalut? Ini khusus Daud, wa qatala Dawudu Jalut. Wa qatala Dawudu Jalut. Daud membunuh Jalut. Disebutkan Jalut maju kemudian mengajak pertempuran. Tidak ada yang berani melawan Jalut, itu terkenal hebat. Akhirnya Daud berkata kepada Tolut, "Ya Tolut, saya yang lawan." Daud masih muda. Masih muda. Banyak kisah-kisah Israiliyat menyebutkan adapun cara Daud membunuh Talut. Ketika Daud maju, Talut bilang, "Pulang kau, saya tidak mau lawan anak kecil." Kata Daud, "Saya ingin lawan kau, saya ingin bunuh kau." "Enggak, kau enggak bisa, cari yang lain." Kata Daud, "Saya akan lawan kau." Ada yang mengatakan dalam Israiliyat, Daud adalah seorang yang penggembala kambing dan dia pandai kalau ada serigala yang datang hendak makan kambingnya, maka dia lemparkan batu dengan semacam ketapel. Kalau ketapel begini, tapi dia ngelempar gini. Diputar-putar, kemudian dengan cara tertentu akhirnya batu tersebut lempar kena serigala dan dia pandai dalam hal ini. Maka kata dalam kisah Israiliyat, Daud alaihissalam membunuh Jalut dengan cara demikian. Dia ambil batu, kemudian dia putar-putar dengan kuat, kemudian dia lempar, akhirnya kena kepala Jalut atau kena badannya. Dia mati dilempar oleh Daud dari jarak jauh. Ada yang mengatakan demikian, ini di Israiliyat. Allah alam bisawab. Ya, kita tidak datang hadis yang sahih tentang hal ini. Ya. Tetapi bisa jadi Daud turun kemudian berduel langsung dengan Jalut, dan ini lebih hebat, menunjukkan kehebatan Daud. Berduel langsung dengan Jalut, ya, tanpa menggunakan ketapel atau semacam ketapel tersebut. Allah alam bisawab. Yang intinya Allah mengatakan wa qatala Dawudu Jalut. Daud membunuh Jalut. Di sinilah muncul pertama kali Daud alaihissalam dan terkenal di kalangan Bani Israel. Allah berkata, wa atahullahul mulka. Allah berikan kepada dia kerajaan. Ya. Ada yang mengatakan setelah itu tatkala Talut melihat kehebatan Daud, maka Talut yang juga hebat, yang juga kuat, yang juga punya ilmu, lihat Daud begitu hebat, ya, maka dengan tawaduknya dia serahkan kerajaan kepada Daud. Ada pendapat demikian. Ada yang mengatakan Talut telah berkata, siapa yang berhasil membunuh Jalut, saya akan kasih kerajaan saya kepadanya. Dan benar ternyata Daud yang bunuh. Wallah alam, intinya akhirnya Daud jadi seorang raja, ya. Kemudian dia diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi, dan dialah nabi pertama yang menggabungkan arah nabi dan kerajaan, yaitu nabi sekaligus raja dalam sejarah, ya. Baru pertama kali lah Daud alaihissalam. Nabi-nabi sebelumnya enggak ada yang jadi raja. Yang jadi raja baru pertama kali Daud, setelah itu baru putranya Sulaiman alaihissalam. Kata Allah, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Inilah ayat-ayat kami bacakan kepada engkau hai Muhammad dengan benar, dan sungguhnya engkau benar-benar dari seorang para rasul. Inilah awal muncul Daud alaihissalam. Adapun Daud alaihissalam, Allah memberikan banyak keistimewaan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 10, "Wa laqad ataina Dawuda minna fadla." Wa laqad ataina Dawuda minna fadla. Sungguh kami telah berikan karunia kepada Daud dari kami. Apa karunia tersebut? Ya. Banyak. Di antaranya Nabi Daud suka beribadah. Jadi Nabi Daud alaihissalam, dia sudah jadi raja, dia masih suka beribadah. Sudah memiliki jabatan, masih suka beribadah. Banyak orang sebelum dia memiliki jabatan, Masya Allah, ya, soleh, salat malam, berdoa. Begitu menjadi pejabat, dah dunia terus, nggak pernah beribadah. Kurang ibadahnya. Nabi Daud alaihissalam terkenal rajin ibadah. Tadi puasnya terkenal, sholatnya Nabi sampai sebutin dijadikan teladan bagi kaum muslimin. Bahkan Allah menyuruh Nabi mengikuti Daud dalam rajin beribadah, rajin bertasbih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Isbir ala ma yaqulun." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah atas perkataan-perkataan mereka orang Quraisy. "Wadhkur abdana," dan ingatlah hamba kami Daud, "dzal aidi," yang orangnya kuat, "innahu awwab," dia adalah seorang yang rajin beribadah, sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina-hina oleh orang Quraisy, dikatakan majnun, orang gila, dikatakan kahin, dikatakan dukun, dikatakan sahir, penyihir, dikatakan syair, penyair,
dikatakan sabi, orang yang keluar dari agama nenek moyangnya, dan tuduhan bermacam-macam tuduhan. Nabi juga sakit hati waktu itu. Ya. Apalagi Nabi adalah seorang yang memiliki nasab yang tinggi, dikata-katain perkataan yang menyakitkan. Ya. Maka Allah menyuruh agar Nabi bisa menghadapi ujian perkataan, ya, komentar-komentar orang adalah dengan banyak bertasbih. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sungguh kami telah tahu bahwasanya dadamu sempit sesak akibat perkataan mereka yang memperolok engkau wahai Muhammad. Maka apa solusinya? Fasabbih bihamdi rabbik, banyaklah bertasbih kepada Rabbmu. Itu banyak salat, banyak bertasbih. Wa kum minas sajidin, jadilah engkau termasuk orang-orang yang sering sujud. Jadi Allah ingatkan, wahai Rasulullah, kalau banyak yang memperolok-olok engkau, ingatlah hamba kami Daud. Daud apa? Orang yang suka beribadah. Daud orang yang suka bertasbih. Itu bisa menghilangkan gundah gulana dari hatimu. Setelah itu Allah menyebutkan lagi di antara keistimewaan Daud. Kata Allah, "Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq." Sungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung bersama Daud. Yusabbihna, mereka gunung-gunung ikut bertasbih. Bil asyi wal isyraq, di mana gunung-gunung terus bertasbih di waktu pagi dan petang. Nabi Daud suka bertasbih di pagi dan petang hari, dan gunung-gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Ya. Bagaimana cara gunung-gunung tersebut bertasbih kita enggak tahu. Nabi Daud tahu. Allah tahu gunung-gunung tersebut bertasbih. Makanya Allah mengatakan, "Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum." Setiap suatu bertasbih kepada Allah, akan tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Gunung-gunung bertasbih bersama Daud, kita enggak tahu gimana cara tasbihnya. Bahkan Allah berfirman, "Wat-tayra mahsyuratan kullun lahu awwab." Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Kalau Nabi Daud lagi baca Zabur, lagi bertasbih, burung-burung datang. Saking indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Masing-masing taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun lahu awwab, ada dua tafsiran, di antaranya mengatakan burung-burung juga taat kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya burung kullun lahu awwab, yaitu burung-burung mengikuti tasbihnya Daud, mereka juga bertasbih. Daud bertasbih, mereka juga kumpul bertasbih bersama Daud alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, "Wa syaddadna mulkahu," kami kokohkan kerajaannya. "Wa atainahul hikmata wa faslal khitab," dan kami berikan kepada dia kebijaksanaan atau hikmah, wa faslal khitab, dan dia pemutus perkara. Ya, fasal itu artinya putus, al-khitab itu pembicaraan. Jadi maksudnya Nabi Daud alaihissalam diberi kelebihan dalam berbicara. Kalau menghadapi permasalahan dia bisa memutuskan hukuman dengan hikmah, dengan bijak. Ya, ini di antara keistimewaan Nabi Daud. Nanti yang disebutkan juga. Di antara keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud kalau pegang besi, besi jadi lembut. Besi langsung jadi lembut. Tidak perlu dipanaskan dulu, baru ditempa. Pokoknya pegang seperti pegang tanah liat, tinggal diolah. Seperti kalau kita pegang lilin, mau dibikin bentuk apa saja, itu keistimewaan Nabi Daud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Dawuda minna fadla." Kami telah beri anugerah kepada Nabi Daud. "Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr." Kami berkata, wahai gunung-gunung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Gunung suruh bertasbih bersama Daud. "Wa alanna," demikian juga burung-burung suruh bertasbih bersama Daud. Kemudian kata Allah, "Wa alanna lahul hadid." Kami lembekkan kepada dia, melunakkan untuknya besi. Ya. Di besi kalau dipegang oleh Nabi Daud jadi lembek, tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu. Makanya tatkala Nabi Daud megang besi-besi menjadi lembut, maka Allah menyuruh Nabi Daud untuk membuat baju besi, baju perang. Kata Allah, "Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir." Dan yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Diukur, dirajut bukan kain, besi dirajut. Dan kerjakanlah kebajikan, sungguh aku melihat apa yang kalian kerjakan, apa yang kau kerjakan. Maka Nabi Daud karena dia mampu megang besi, maka dia pun membuat baju besi. Ya. Di antara ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud bisa bikin baju besi yang hebat. Kata Allah, "Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum." Dan kami ajarkan kepada Nabi Daud bagaimana membuat baju besi untuk kalian,
Lituhsinakum, yang baju besi, baju perang tersebut bisa melindungi kalian dari pukulan musuh kalian. Fahal antum syakirun, kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi disebutkan bahwasanya sebelumnya orang-orang tatkala ikut perang, mereka baju perangnya itu berupa lempeng biasa. Dan lempeng besi ini, ya, kalau ditusuk dengan besi yang sangat kuat tajam bisa tembus dan bisa mengenai tubuh. Nah, Nabi Daud wa'allamnahu san'ata labusin. Allah mengajarkan Nabi Daud membuat baju perang yang berbeda. Baju perang berbeda tersebut katanya dibuat dari halaqah-halaqah berupa besi-besi yang dibundar-bunderin. Jadi kalau kena pedang kokoh seperti mata pedang kena mata pedang. Jadi bukan lempeng begini tapi dibuat kumpulan besi-besi dirajut oleh Nabi Daud alaihissalam, dan ini baju yang kuat untuk mengadakan dalam peperangan, ya, dalam peperangan. Taib, di antara kelebihan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khufifa ala Daud alaihissalam Al-Qur'an. Nabi Daud diberi kemudahan oleh Allah dalam Zabur. Maksudnya Al-Qur'an maksudnya yang dibaca itu, kalau baca Zabur sangat cepat. Bagaimana cepatnya baca Zabur? Fakana ya'muru bidawabihi fatusraj. Nabi Daud memerintahkan agar kudanya atau tunggangannya dipasang pelana. Suruh anak buahnya pasang itu pelana. Fayaqra'ul Qur'an qabla an tusraj dawabu. Maka dia selesai baca Zabur sebelum di pelana sudah siap. Jadi dalam waktu singkat dia bisa selesai baca Zabur. Wala ya'kulu illa min amali yadihi. Ini tidak makan dari hasil makanannya. Di sini kata Nabi di awal hadis, khufifa ala Daud Al-Qur'an, yaitu Nabi Daud diberi mukjizat kalau baca Zabur cepat. Ya, kata para ulama dia diberikan keberkahan waktu. Jadi orang-orang merasa waktu itu cepat tapi dia merasa lama, seakan-akan waktu tersebut diperlama oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, subhanallah. Allah mampu, ya. Allah mampu menjadikan hal demikian. Bagi orang mungkin cuma rasanya pasang pelana ya, setengah jam atau 15 menit, bagi Ayub mungkin bisa berjam-jam. Sehingga waktunya benar-benar berkah. Allah membuat dia ringan tatkala baca Zabur. Oleh karena sebagian ulama tatkala menyebutkan tentang riwayat bagaimana sebagian salaf baca Al-Quran 1 rakaat 30 juz, kata mereka, gimana cara bacanya? Waktu enggak mungkin. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi kata sebagian ulama, mungkin mereka diberi keringanan baca Al-Quran atau mereka diberkahi waktu. Sehingga waktu tersebut enggak habis-habis bagi mereka. Ditambah waktunya oleh Allah, seharusnya terasa lama bagi mereka. Ya Allah mampu untuk mengatur itu semua. Sebagaimana Allah berikan kepada Daud alaihissalam waktu anak buahnya untuk pasang pelana, bisa dia gunakan untuk baca Zabur dalam waktu yang singkat. Dan di antara keistimewaan Nabi Daud alaihissalam tadi, Nabi Daud dikaruniai dengan suara yang indah. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Musa al-Asy'ari, "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Tatkala Musa al-Asy'ari baca dengan suara indah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Musa, engkau telah diberikan suara indah dari suara-suara indahnya keluarga Daud alaihissalam." Tapi para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini aja kajian kita. Insyaallah hari Sabtu kita lanjutkan karena besok kita akan membahas al-aqidah al-wasithiyah tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita tunda kisah Nabi Daud pada hari Sabtu atau hari Ahad insyaallah taala. Demikian, subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.